Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Christine Handayani Siburian SCAP NS MCAP, nomor induk dosen nasional 0122089003. Saya adalah dosen tetap di program studi D3 Keperawatan Universitas Imelda Medan. Melalui video ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2023. Mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan medikal bedah 2. Adapun proses pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan cara DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. D. Delivery. Delivery adalah cara yang saya gunakan dalam penyampaian materi perkuliahan kepada mahasiswa. I. Interaction adalah bagaimana saya akan menjalin interaksi dengan proses belajar mengajar pada peserta didik untuk mencapai tujuan dan peningkatan pengetahuan dan tingkah laku. A. Assessment adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa secara objektif di dalam kelas dan di dalam perkuliahan praktikum. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 dengan kode mata kuliah MKKK 505. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 5 dengan bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diajarkan oleh saya dan rekan saya, Ibu Nataria Yanti Silaban, SCAP NS MCAP, dan Ibu Chandra Meriani Damanik, SCAP NS MCAP. Deskripsi mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 adalah membahas tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah dengan membahas 1. Gangguan nutrisi akibat patologis pencernaan dan metabolik endokrin. Kedua, gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologis dan sistem pencernaan dan persarafan. Ketiga, gangguan aktivitas akibat patologis sistem muskuloskeletal dan persarafan indera. Keempat, gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologis sistem persarafan dan integumen. Kelima, gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh. Keenam, gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman akibat patologis sistem integumen dan sistem imun. Ketujuh, mengkaji tentang keperawatan perioperasi. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep penyakit akibat gangguan sistem pencernaan dan metabolik. Kedua, mampu menjelaskan tentang konsep penyakit akibat patologis sistem pencernaan dan persarafan. Ketiga, mampu menjelaskan tentang konsep penyakit akibat patologis sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera. Keempat, mampu menjelaskan tentang konsep penyakit akibat patologis sistem persarafan dan integumen. Kelima, mampu menjelaskan tentang konsep penyakit akibat patologis berbagai sistem imun. Keenam, mampu menjelaskan tentang konsep penyakit akibat patologis sistem integumen dan sistem imun. Ketujuh, mampu menerapkan gangguan nutrisi akibat patologis sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Kedelapan, mampu menerapkan gangguan eliminasi akibat patologis sistem pencernaan dan persarafan. Kesembilan, mampu menerapkan gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologis sistem muskuloskeletal dan persarafan indera. Ke-10, mampu menerapkan gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologis sistem persarafan dan integumen. Yang ke-11, mampu menerapkan gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh. Ke-12, mampu menerapkan kebutuhan rasa nyaman dan nyaman akibat patologis sistem integumen dan sistem imun. Ke-13, mampu menerapkan asuhan keperawatan perioperatif. Baiklah, di sini kita akan masuk pada penjelasan materi
dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu delivery. Delivery yaitu cara yang saya gunakan dalam proses pengajaran mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 selama perkuliahan. Dalam perkuliahan saya menggunakan sistem tatap muka di kelas untuk pertemuan teori maupun pertemuan praktikum. Selain itu, proses pengajaran ini menggunakan sistem Sepada Universitas Imelda Medan yang dapat diakses dari website sepada uimedan.ac.id. Adapun sistem Sepada Universitas Imelda Medan terdapat pertama, penjelasan mata kuliah, kedua, tujuan mata kuliah, ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah, keempat, presensi teori dan praktikum, kelima, RPS dan model pembelajaran, keenam, referensi, ketujuh, dosen pengajar. Pada menu tampilan Sepada UIM, untuk setiap pertemuan terdapat 1. Tujuan pembelajaran, kedua, metode pembelajaran, ketiga, materi pembelajaran, keempat, pretest, kelima, post-test, dan keenam adalah forum diskusi. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan modul ajar keperawatan medikal bedah 2, modul praktikum keperawatan medikal bedah 2, dan beberapa buku referensi utama seperti Beck J, M. J. dengan judul Keperawatan Medikal Bedah Manajemen Klinis untuk Hasil yang Diharapkan. Kedua, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia atau SDKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI, dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia ataupun SIKI. Selanjutnya adalah interaksi. Interaksi yakni bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan. Dalam perkuliahan saya melakukan sistem tatap muka di kelas dan melalui Sepada Universitas Imelda Medan. Bentuk interaksi pada aplikasi Sepada adalah adanya forum diskusi di mana mahasiswa dapat bertanya apabila ada materi yang kurang dipahami. Sistem tatap muka yang dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran SCL ataupun Study Center Learning, di mana metode ini sangat menekankan partisipasi aktif dari mahasiswa. Adapun teknik interaktif pada penerapan interaksi ini adalah saat memulai perkuliahan, saya akan melakukan penjelasan terkait materi yang akan dipelajari. Kemudian di akhir pertemuan saya akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang baru dibahas. Untuk mengetahui apakah kemampuan akhir yang diharapkan dapat tercapai, maka selanjutnya dilakukan proses assessment. Assessment ataupun penilaian dilakukan pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 berdasarkan critical point yang tertuang di dalam RPS, yaitu kegiatan mandiri sebanyak 10%, tugas terstruktur 10%, praktikum 20%, UTS 20%, serta ujian akhir semester 40%. Demikianlah pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video proses belajar mengajar secara tatap muka di kelas dan di ruangan laboratorium. Terima kasih. Ya, selamat siang buat kita semuanya. Ya, untuk hari ini kita masuk di pertemuan tentang asuhan keperawatan gangguan nutrisi akibat patologis sistem pencernaan dan metabolik endokrin, ya kan? Nah, untuk hari ini pertama sekali kita akan membahas secara singkat tentang sistem pencernaan dan metabolik dari endokrin. Tentu terlebih dahulu kan, baru kita nanti masuk ke asuhan keperawatan gangguan nutrisi. Tujuan dari penyampaian materi hari ini diharapkan mahasiswa itu mampu untuk memahami ataupun menerapkan asuhan keperawatan gangguan nutrisi akibat patologis sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Oke, kita masuk ke materi pertama. Kalian kan sudah mempelajari anatomi fisiologi kan? Nah, coba kita ingat kembali bagaimana sistem dari pencernaan, ya kan? Ada yang bisa
mereview kembali sistem pencernaan? Ada yang bisa? Sistem pencernaan itu dimulai tadi mulai makan sampai dengan pengeluaran dari sisa metabolisme. Jadi sistem pencernaan itu adalah suatu sistem yang ada dalam tubuh manusia, di mana dia bisa menerima makanan, mencernanya makanan dari zat gizi dan membentuk suatu energi. Bahwa kemudian dia menyerap zat gizi ke dalam aliran darah serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna. Oke, saya tanya sama kalian, proses penyerapan makanan itu di mana? Di anatomi mana? Salah. Di mana? Proses penyerapan. Proses penyerapan ada di usus. Kemudian untuk mengolah ataupun mencerna makanan ada di gaster ataupun lambung, kan? Nah, jadi mulai dari kita mengolah makanan secara mekanik, kemudian dicerna di gaster, kemudian dilakukan penyerapan di usus, kemudian dikeluarkan, ya kan? Yaitu sisa-sisa makanan yang tidak bisa lagi di metabolisme. Oke, itu untuk sistem pencernaan. Nah, kita mempelajari lagi sistem endokrin, ya kan? Sistem endokrin kita review lagi. Apa itu sistem endokrin? Yang berperan pada sistem endokrin organ apa? Organ pankreas. Di mana organ pankreas itu? Di mana organ pankreas itu bisa menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin fungsinya untuk mengatur kadar gula darah, ya kan? Jadi makanan yang kita konsumsi, nah di dalam tubuh kita ini kan ketika masuk makanan maka terjadilah pemecahan glukosa, ya kan? Dari makanan maka terbentuklah akhirnya glukosa. Nah, jadi endokrin ini kalau misalnya kadar gula di dalam tubuh kita ini berlebih, maka hormon insulin inilah yang mengatur supaya kadar gula darahnya itu bisa normal di dalam tubuh. Oke, nah hormon insulin itu ada di pankreas. Sampai di sini ada yang kurang mengerti? Kita sebelum masuk ke asuhan harus tahu dulu sistem endokrin sama sistem pencernaan. Nah, kita mereview. Oke. Kita lanjut ke asuhan keperawatan. Nah, ini fokus kita kan tadi asuhan keperawatan yang dengan gangguan nutrisi pada sistem sistem pencernaan dan sistem endokrin. Jadi fokus penyakit kita adalah diabetes mellitus. Oke. Kenapa diabetes mellitus? Banyak yang pasien yang diabetes itu mengalami gangguan nutrisi. Ya kan, bisa dia kurus sekali, kemudian tiba-tiba dia hipoglikemi atau kekurangan kadar gula darahnya menurun tiba-tiba. Nah, jadi inilah fokus kita, asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus. Oke. Nah, ke konsep asuhan ini kita mempelajari gimana? Mulai dari aspek pengkajian, diagnosa, perencanaan. Iya, ada 5 kan? Jadi kita nanti membahas konsep asuhan keperawatan diabetes mellitus berdasarkan 5 itu. Oke, mulai dari pengkajian, apa yang perlu dikaji pada pasien? Identifikasi pasien, keluhan utamanya, kemudian riwayat kesehatannya sekarang kan. Nah, keluhan utama. Kita bahas keluhan utama. Keluhan utama pada pasien diabetes itu apa-apa saja? Kalau masalah diabetes ini, pasien itu bisa mengalami hiperglikemi dan bisa mengalami hipoglikemi. Kalau dia hiperglikemi, ciri-ciri pasiennya. Nih, penglihatan kabur, lemas, rasa haus, banyak buang air kecil, ya kan? Baru dehidrasi dan suhu tubuh meningkat dan bahkan dia bisa sakit Oh yaudah, intinya aja langsung. Walah. Oke ya. Nah, kita masuk ke, nggak apa-apa lah ya Pak, lanjut aja lagi. Tapi langsung ininya aja, intinya aja. Ini yang paling penting.
Oke, kita lanjut ke diagnosa keperawatan. Nah, orang yang mengalami diabetes itu pasti diagnosa yang muncul itu diagnosa keperawatannya ketidakseimbangkan kadar gula darah, baru gangguan rasa nyaman nyeri dan bisa mengalami defisit nutrisi, ya kan? Dimana defisit nutrisi itu berat badannya mengalami penurunan sebanyak 10% dari berat badan ideal. Oke. Nah, untuk implementasinya perencanaan itu bisa kalian dari lihat buku SLKI, ya kan, dimana di situ ada SIKI, intervensi apa yang sesuai berdasarkan dari diagnosa yang diangkat. Kemudian implementasi apa? Tindakannya harus sesuai dengan intervensinya, kan? Baru dievaluasi itu berdasarkan dari luarannya, SLKI-nya. Lihat apa tujuan kalian di awal. Dan evaluasi kah? Sama enggak? Mencapai tujuan enggak dari luaran yang dibuat tadi pertama, kan? Sampai di sini apakah ada yang bertanya? Adakah yang mau bertanya? Ya. Bu, saya mau Berdiri, Dek. mau bertanya tentang penyakit diabetes. Mengapa orang yang mengalami tentang penyakit diabetes itu lukanya di ujung-ujung kaki? Oh iya. Ada lagi yang mau bertanya? Biar kita langsung cepat dirangkum. Ya. Berapa kadar gula darah seorang maka dikatakan diabetes mellitus? Oke. Oke. Kita langsung aja menjawab dari pertanyaan Olin Agustina. Oke ya, tadi pertanyaannya kenapa orang yang diabetes itu sering terjadi luka pada ujung kaki. Nah, orang yang kita tahu bahwa orang yang diabetes mellitus itu darah itu mengalami apa? Pengentalan, kan. Nah, kita tahu bahwa ujung kaki adalah bagian tubuh yang paling jauh dari jantung. Nah, ketika memompa, aliran darah tuh nggak nyampe ke ujung kaki. Tapi karena darahnya mengalami pengentalan, maka aliran darah tidak bisa tidak sampai secara sempurna. Nah, kita tahu bahwa aliran darah itu untuk membawa zat makanan, oksigen, untuk untuk adanya proses kontraksi otot, kan? Ya kan? Jadi ketika di ujung kaki dia mengalami kurangnya nutrisi, maka jaringan mengalami apa? Iskemik. Sudah kekurangan oksigen, terjadilah nekrotik, mati jaringan. Makanya ada luka pada ujung kaki. Ya kan? Baru untuk kadar gula, lihat lagi pemeriksaan kadar gula darah apa? Ada kadar gula darah sewaktu, 2 jam PP, kadar gula darah puasa. Ya kan? Itu ada kriterianya lagi. Kalau misalnya kadar gula puasa lebih dari 150, itu tergantung dari bukunya ya. Ada yang bilang 120, ada yang bilang 150. Ya kan? Kalau kadar 2 jam PP, kadar gula darah pemeriksaan 2 jam PP di atas dari 150 ada yang bilang di atas 200. Nah, kalau dia kadar gula darah sewaktu, itu kan bebas mau kapan saja dicek. Itu biasanya di atas dari 120. Ada bahkan juga dibilang 150. Gitu. Itu tergantung dari buku kalian referensinya. Oke. Nah, sebelum kita selesai saya akan mengevaluasi adik-adik semuanya. Oke. Nah, saya akan memberikan pertanyaan sama kalian. Kalau misalnya ada yang bisa menjawab, langsung aja tunjuk tangan. Nah, saya ngasih pertanyaan, apa tadi tanda dan gejala orang yang penyakit diabetes mellitus? Ya, coba berdiri. Tanda dan gejala orang yang kena diabetes mellitus itu pertama lemas, BB-nya menurun, letih, terus nafsu makannya menurun. Nafsu makannya menurun. Ada yang lagi mau nambahi? Tanda dan gejala pasien yang diabetes mellitus? Ada yang mau menambahi lagi? Tidak ada? Berarti dari materi yang saya sampaikan, kalian tidak ada yang bertanya. Tadi sudah ada bertanya dan sudah saya jelaskan, kemudian saya kasihkan pertanyaan dan kalian bisa menjawab. Berarti materi ini bisa dapat selesai hari ini.
Oke, untuk kelanjutannya nanti kita buat di hari berikutnya untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, selamat siang buat kita semua. Ya, pada hari ini kita akan melakukan pertemuan praktikum ini. Kita akan melakukan pemasangan NGT ataupun nasogastrik tube. Oke, nah sebelum kita melakukan tindakan prosedur, terlebih dahulu kalian harus tahu dulu apa tujuan dari pemasangan NGT, ya kan? Kepanjangan tadi NGT nasogastrik tube. Itu tujuannya pemasangan NGT itu tujuannya adalah untuk memenuhi nutrisi pasien baik dalam pemberian cairan, pemberian makanan ataupun pemberian obat secara oral kan. Nah, indikasi dari pemasangan NGT itu yang pertama pada pasien apa? Pasien yang tidak mampu untuk menelan, ya kan? Kemudian adanya perdarahan pada lambung, ya kan? Nah, jadi kalau sudah ada tanda-tanda indikasi dari pemasangan NGT, maka kita lakukanlah tindakan. Oke. Nah, yang pertama sekali prosedur yang harus dilakukan adalah persiapan alat. Nah, yang perlu dipersiapkan alatnya adalah yang pertama adalah handscoon ataupun sarung tangan, kemudian nerbekken, kemudian NGT, nasogastrik tube-nya itu sendiri. Ini sesuaikan dulu ukurannya. Kalau orang dewasa dia harus ukuran 16 sampai 18. Kemudian ada stetoskop, baru spuit, ya kan? Kemudian ada jelly dan ini hand rub ataupun cairan untuk pembersihan tangan, ya kan? Nah, pertama sekali kita sesudah mempersiapkan alat, kita jumpailah si pasiennya. Nah, di pasien ini kita pertama sekali harus memperkenalkan diri. Perkenalkan diri, nama kamu siapa dan kamu perawatnya di ruangan mana. Oke, baru kita verifikasi dulu, identifikasi dulu pasiennya. Namanya, kemudian nomor rekam mediknya, pas nggak pasiennya, karena kita tidak boleh salah, jangan hanya memodalkan dari nomor kamar, tapi harus identifikasi nama pasiennya dan nomor rekam medik. Sudah pas, baru kalian jelaskanlah tujuan kalian sama pasien. Nah, sudah kalian jelaskan, minta persetujuan sama si pasiennya, setuju atau tidak nggak pemasangan dari NGT. Sesudah dia setuju, barulah kalian melakukan tindakan. Nah, pertama kita harus cuci tangan dahulu, ya kan? Kita cuci tangan dulu dengan hand rub ataupun dengan sabun boleh. Nah, cuci tangan ini kita harus dengan 6 langkah, ya kan? 6 langkah. Ini tadi 1, 2, 3, kan, 4, 5, 6, ya kan? Setelah cuci tangan kita memasang dulu handscoon. Ya, kita pasang handscoon. Kemudian kita dekatkan ya NGT-nya, kita dekatkan. Oke, nah berikutnya kita ukur dulu ya, Dek, panjang dari NGT yang harus dimasukkan ke dalam, ya kan, Dek. Nah, cara mengukurnya adalah mulai dari telinga, hidung, ke gaster juga boleh, ya kan? Nah, sudah ke gasternya kita kasih tanda panjangnya berapa kan? Udah kita kasih tanda, udah tahu kalian tandanya kan? Baru ujungnya ini kita kasih jelly supaya dia gampang masuknya. Nah, ketika memasukkan nanti kasih tahu si pasiennya. Nah, kasih tahu, Pak, Bu, kita akan masukkan NGT-nya ya. Nanti ketika masuk, anjurkanlah pasiennya untuk menelan, ya kan? Kita masukkan ke dalam hidungnya kan? Kita masukkan. Nah,
NGT ini masuk sampai panjang dari yang diukur tadi, kan? Sudah masuk. Nah, berikutnya kita harus mencek, ya kan? Mencek apakah NGT ini tepat nggak posisinya di gaster, di lambung. Nah, caranya bagaimana? Kita ambil spuitnya, spuit yang 60 cc, ya kan? Kita kasih udara sedikit ya, 20. Nah, baru kita sambungkan ke selang NGT. Selang NGT. Nah, udah siap itu. Untuk memastikan lagi, kita letakkanlah membran dari stetoskop ini pas di lambungnya. Kita letakkan di sini. Kemudian kita pasang ke telinga. Baru kita beri udara. Kalau ada suara terdengar duk pada gaster, berarti posisinya tepat. Oke. Nah, selain dengan memberikan udara, pengecekan tepatnya NGT-nya di gaster atau tidak, ada lagi satu lagi caranya, dengan mengisi air pada dalam kom. Kemudian ini selang NGT-nya kita masukkan ke kom yang berisi air itu. Kalau ada gelembung udara, berarti posisinya di paru-paru dan itu harus dilepas. Tapi kalau tidak ada gelembung udara, berarti NGT-nya tepat di gaster. Oke, setelah itu kita lipat ininya. Kita tutup. Supaya tidak masuk udara melalui NGT ini. Nah, baru kita lakukan fiksasi. Ya kan? Fiksasinya pakai plester nih. Pakai plester. Gimana? Kita fiksasi ya. Semisal. Nah, nggak lengket. Nah, setelah difiksasi, kita jelaskan sama si pasien bahwa tindakan ini telah selesai. Jadi nanti diberitahukan juga sama pasien bahwa nutrisi setiap makanan yang masuk melalui NGT harus perawatnya yang memberikan. Jadi kalau mau makan langsung datanglah perawatnya untuk memberikan, ya, nggak boleh orang lain. Oke. Nah, sekarang sudah saya praktekkan. Kalian harus mencoba satu-satu. Oke, saya boleh, siapa yang mau dari kalian yang mau mempraktekkan? Satu saja. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDUKT-PT bidang pengajaran saya pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.